Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama Bunda Cindy Ladia Bahariski. Bunda adalah mahasiswa PPL Uniku yang ditugaskan untuk mengajar kelas kalian dan belajar bersama kalian. Sudah siap untuk belajar hari ini? Bagus, jika sudah siap. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu, supaya diberikan pemahaman dalam pembelajaran. Untuk berdoa, dipersilahkan ya. Hari ini kita akan belajar di kelas 6, tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran pertama. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkungan ASEAN, memahami proses menghasilkan energi listrik, dan yang ketiga, menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Ayo amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ada yang tahu? Ya, betul. Ini adalah gambar handphone. Anak-anak, handphone merupakan salah satu contoh dari pengaruh globalisasi. Anak-anak, ada yang tahu apa itu globalisasi? Ayo berdiskusi. Globalisasi merupakan proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia. Globalisasi berpengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi dan kemudahan dalam berbagai hal. Pengaruh globalisasi sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia. Contoh, adanya kemudahan untuk memperoleh produk dari negara lain, misalnya makanan. Selain di bidang pangan, masih banyak pengaruh globalisasi di bidang lainnya, seperti bidang ekonomi, budaya, transportasi, informasi, dan komunikasi. Nah, anak-anak, coba sebutkan contoh-contoh lain pengaruh dari globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian tuliskan contoh-contoh tersebut di buku tulis kalian. Tahu tidak, globalisasi menjadi pendorong setiap negara untuk menjalin kerjasama dengan negara ASEAN. Bentuk kerjasama yang terjalin itu yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, serta sosial budaya. Nah, berikut ini contoh kerjasama antara anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Yang pertama, diadakan kegiatan ASEAN Youth Volunteer Program. Dan yang kedua, program pertukaran pelajar. Yang ketiga, ajang olahraga SEA Games. Dan yang keempat, dibentuk Komite Budaya dan Informasi bernama Komite on Culture and Information. Anak, ayo amati lagi. Coba perhatikan. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah proses mengolah tenaga listrik. Nah, anak-anak tahu tidak kalau kerjasama antar negara ASEAN itu berlangsung di berbagai bidang,
termasuk salah satunya adalah kelistrikan. Nah, anak-anak, listrik merupakan kebutuhan pokok manusia. Energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai pembangkit listrik. Anak-anak, bagaimana PLN bisa memperoleh energi listrik ya? Ada yang tahu? Nah, energi listrik itu dapat dihasilkan dari pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik, energi dari sumber-sumber energi alam diubah melalui penggerakan atau turbin menjadi energi gerak. Nah, selanjutnya energi gerak itu diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, polanya seperti ada yang di bawah ini. Sumber energi dari alam itu bergerak karena turbin uap, lalu berputar turbin air tersebut ke generator dan mengalami perputaran kembali dan menghasilkan energi listrik. Nah, anak-anak, ayo amati secara umum berdasarkan sumber tenaga penggerakannya. Pembangkit listrik itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembangkit listrik tenaga termal dan pembangkit listrik tenaga hidro. Nah, coba kalian cari informasi mengenai pembangkit listrik tenaga termal dan pembangkit listrik tenaga hidro. Untuk menambah pengetahuan kalian, kalian bisa mencari referensi bacaan melalui internet, buku, YouTube, atau media-media lainnya yang bisa menunjang pembelajaran kalian. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang teks eksplanasi. Masih ingatkah apa itu teks eksplanasi? Ya, hebat kalau kalian masih ingat. Teks eksplanasi biasanya itu berupa penjelasan yang cukup detail mengenai suatu kejadian, peristiwa, atau fenomena. Cara untuk menggali informasi dalam teks eksplanasi yaitu ada 3 cara. Yang pertama, membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Dan yang ketiga, menentukan informasi penting dari setiap paragraf. Nah, anak-anak, coba kalian melakukan latihan untuk menggali informasi dalam teks eksplanasi di dalam buku temamu. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Coba kalian kerjakan soal yang sudah dikirimkan di Google Classroom, lalu tuliskan jawaban kalian di buku dan kirimkan hasil jawaban kalian ya. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas pembelajaran kali ini ya. Oke. Dan jangan lupa untuk terus semangat dalam belajar. Tidak boleh pantang menyerah, harus terus berusaha supaya cita-cita kalian, keinginan kalian bisa tercapai. Dan jangan lupa untuk terus menyayangi serta menghormati kedua orang tua kalian dan keluarga kalian.
Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.